Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi aplikasi komputer ya dengan menggunakan software Maya Accounting. Mudah-mudahan sebelum kita dalam belajar, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, selalu diberikan semangat untuk belajar ya. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran kita harus selalu kondisi sehat ya. Dengan kondisi sehat tentunya kita akan bisa menerima materi pembelajaran dengan baik ya. Baik anak-anak, mari kita simak materi ya. Materi yang akan Bapak jelaskan ya mengenai pemahaman aplikasi komputer dengan software Mayop Accounting. Ya, baik anak-anak, materi kali ini berupa materi yang diberikan untuk memahami ya atau pemahaman terhadap tahapan-tahapan ya siklus ya, bagaimana cara menginput transaksi manual ya itu ke dalam aplikasi komputer ya, tentunya softwarenya Mayop Accounting ya. Jadi tujuannya untuk ya menyelesaikan praktik accounting ya, manual accounting ya, supaya bisa diinput ke dalam aplikasi komputer. Tentunya sebelum kalian memahami akuntansi komputer, tentunya harus paham betul terhadap akuntansi secara manual ya. Kalau kalian memahami akuntansi secara manual, pastinya akan paham juga untuk menginput transaksi tersebut ke dalam aplikasi komputer. Dalam hal ini apa yang perlu dipahami, yaitu pemahaman terhadap mekanisme pendebetan dan pengkreditan akun-akun atau perkiraan-perkiraan ya, seperti itu. Nah, ini gambaran siklus ya, siklus akuntansinya seperti ini. Ini harus dipahami betul oleh kalian semua. Ini yang Bapak katakan tadi, jadi harus benar-benar kalian semua memahami siklus ya, siklus akuntansi ya, mulai dari dokumen ya, dokumen-dokumen transaksi, lalu juga bukti-bukti transaksi ya. Begitupun dengan penjurnalan ya, mulai dari menganalisis bukti transaksi atau dokumen transaksi dan bisa menjurnal ya, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi kalian bisa memahami ya secara utuh siklus akuntansi, mulai dari bukti-bukti transaksi ya sampai dengan pelaporan keuangan ya, seperti itu. Nah, ini tahapan pekerjaan dalam aplikasi komputer ya. Itu ada beberapa tahap. Jadi yang harus kita lakukan dalam satu siklus accounting ya dengan menggunakan aplikasi komputer Mayop ya, tentunya kita harus paham mengenai tahapan-tahapan pekerjaannya ya, atau siklus akuntansinya ya. Pertama kali adalah instalasi program ya. Instalasi program itu artinya kita harus bisa menginstal aplikasi komputer ya, software Mayop ke dalam PC atau laptop yang kalian punya ya. Jadi kalian nanti akan belajar ya bagaimana caranya menginstal aplikasi software Mayop Accounting, seperti itu. Lalu berikutnya setup database ya.
database di sini itu harus kita siapkan ya. Biasanya database ini berupa buku atau modul studi kasus ya, studi kasus berupa suatu transaksi-transaksi ya yang terjadi dalam suatu perusahaan. Biasanya studi kasus ini perusahaannya bisa real ya. Kebanyakan kalau dalam akuntansi ya tentunya perusahaannya real ya. Mulai dari setup data ya, database-nya itu bisa berupa perkiraan ya, berupa akun ya, akun-akun perkiraan gitu ya, yang biasa dipakai untuk transaksi di dalam suatu perusahaan ya. Lalu juga database berupa data customer ya, data supplier ya. Data customer dan data supplier itu berikut dengan saldo-saldonya, saldo utang ya, saldo utang maupun saldo piutang ya. Berikutnya database-nya bisa juga berupa data persediaan barang yaitu ya. Jadi nama-nama produk barang yang akan diinput dalam aplikasi komputer ya. Jadi persediaan barang itu berupa nama produk barang seperti itu. Nah, setelah ada database-nya lengkap ya berupa studi kasus ya, satu siklus akuntansi, nanti berikutnya adalah input bukti transaksi ya. Nah, dalam suatu studi kasus tentunya pasti ada bukti-bukti transaksi ya, atau bukti-bukti dokumen transaksi ya. Dan bukti-bukti transaksi tersebut itu akan kita input ke dalam aplikasi komputer seperti itu. Dan dalam penginputan studi kasus dalam aplikasi komputer itu sama halnya seperti halnya manual accounting ya. Jadi kalau kalian paham manual accounting tentang jurnal khusus ya, pastinya tentunya akan bisa menginput transaksi itu ke dalam aplikasi komputer ya. Jadi ingat jurnal khusus ya, ada 4 jurnal khusus gitu ya, dengan satu jurnal ya, atau general jurnal. Kalau di manual accounting itu 4 jurnal itu adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas kan gitu. Satu lagi adalah jurnal umum ya, atau general jurnal ya. Dan jurnal umum itu biasanya digunakan untuk mencatat yang tidak bisa di jurnal ke dalam 4 jurnal tadi gitu loh. Jadi yang jurnal umum adalah untuk mencatat yang tidak bisa di jurnal ke dalam jurnal khusus ya, seperti itu. Begitupun di aplikasi komputer ya sama sistemnya seperti itu. Lalu yang berikutnya yang keempat, menginput jurnal penyesuaian ya, ayat jurnal penyesuaian dan juga rekonsiliasi bank ya. Jadi kalau kita sudah menginput dokumen transaksi, bukti-bukti transaksi, berikutnya kita akan menginput ayat jurnal penyesuaian berikut dengan rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir tugasnya adalah mencetak laporan keuangan ya. Inilah yang sudah disiapkan oleh aplikasi komputer ya, softwarenya Mayop. Setelah kalian menginput database ya, lalu menginput transaksi, lalu juga sudah melakukan jurnal penyesuaian ya, ataupun rekonsiliasi bank, selebihnya sudah ada laporan keuangan yang disiapkan oleh aplikasi komputer Mayop Accounting ya, seperti itu. Dan tentunya tahap-tahapan pekerjaan ini, instalasi program dan setup database itu hanya dilakukan dalam satu kali ya, dalam suatu siklus perusahaan ya. Sedangkan mulai dari input transaksi sampai cetak laporan itu dilakukan setiap bulan ya, setiap bulan transaksi. Nah,
ini pertama kali kita men-setup database ya. Database ini adalah pekerjaan awal dalam menginput transaksi ya, studi kasus ke dalam aplikasi komputer ya. Biasanya yang kita gunakan ada dua setup ya, setup persiapan dasar dan yang kedua setup persiapan mahir. Yang biasa kita gunakan adalah command center ya, persiapan mahir ya. Karena kita sudah memahami betul ya manual accounting, begitupun juga memahami aplikasi komputer Mayop Accounting. Jadi yang perlu dipersiapkan tadi Bapak ulangi lagi adalah daftar akun ya, akun saldo akun ya. Yang kedua daftar pelanggan dan saldo piutang dagang ya, sesuai dengan nomor fakturnya. Yang ketiga daftar pemasok dan saldo utang dagang sesuai dengan juga nomor fakturnya. Dan yang keempat daftar barang ya, beserta saldo persediaan barang ya. Jadi akun-akun tersebut ya, empat item tersebut itu sudah ada ya, sudah ada dalam bentuk soal-soal studi kasus ya. Nah, 4 item itu daftar akun, daftar pelanggan, dan daftar pemasok juga persediaan barang itu bisa kita input ke dalam aplikasi dengan dua cara ya, bisa dengan manual maupun dengan cara impor ya. Dalam hal ini kita dengan cara impor aja ya, dengan cara mengimpor ya. Nanti kita akan ajari bagaimana cara mengimpor database ke dalam aplikasi komputer. Nah, berikutnya penjurnalan ya, pencatatan jurnal atau transaksi ke dalam aplikasi komputer ya. Di sini ada jurnal umum dan jurnal khusus, sama halnya seperti manual accounting ya. Kalau di aplikasi komputer ya, jurnal khusus itu meliputi modul banking ya, modul banking, modul sales, modul purchase, modul inventory, modul card file ya. Ini sama halnya dengan manual accounting pada dasarnya. Jadi kalau dalam aplikasi komputer ini berupa modul ya. Modulnya berupa modul banking, modul sales, modul purchase, modul inventory, modul card file ya. Lalu yang satu lagi berupa jurnal umum ya. Namanya modul record journal entry namanya, seperti itu. Jadi untuk mencatat transaksi penjurnalan ya, debit dengan kredit gitu. Untuk transaksinya tentunya transaksi penjualan ya, juga transaksi pembelian ya, baik tunai maupun kredit ya, seperti itu. Untuk transaksi penerimaan kas ya, biasanya dari piutang dagang ya, artinya adalah menerima pelunasan piutang dagang, artinya kita menerima kas dari pelunasan piutang dagang. Yang keempat, transaksi pengeluaran kas ya, yaitu berarti untuk pembayaran utang ya, atau untuk melunasi utang ya, seperti itu. Jadi transaksi pengeluaran kas biasanya untuk membayar atau melunasi utang dagang ya. Selain melunasi utang atau membayar utang ya, biasanya untuk pembelian aktiva tetap atau pembelian beban-beban yang lain. Ini contoh jurnal ya dalam aplikasi komputer ya. Pertama jurnal penjualan ya, modul sales ya. Modul sales ini meliputi 3 transaksi ya. Ada transaksi penjualan kredit, ada transaksi penjualan tunai, dan juga ada transaksi retur penjualan ya. Itu semuanya modulnya modul sales, enter sales.
Begitupun dengan jurnal pembelian ya, modulnya adalah modul purchase ya. Di situ ada transaksi pembelian kredit, transaksi pembelian tunai, dan transaksi retur pembelian. Jadi ada 3 transaksi untuk jurnal pembelian, yaitu dengan menggunakan modul purchase ya. Purchase, enter purchase. Sedangkan jurnal penerimaan kas ya, itu ada 2 ya. Yang pertama itu transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang ya. Jadi kalau ada pelanggan yang melunasi utang, berarti modulnya modul sales ya, modul sales receive payment ya. Modulnya modul sales receive payment seperti itu, atau penerimaan penjualan. Sedangkan transaksi yang kedua, transaksi penerimaan kas yang bukan ya, Bapak katakan yang bukan dari pelunasan piutang ya, bukan dari orang yang membayar utang gitu ya. Berarti modulnya adalah modul banking ya, banking receive money ya, atau penerimaan uang gitu ya. Jadi kalau ada transaksi penerimaan kas lain bukan bayar ya utang gitu ya, yang bukan bayar utangnya gitu ya, atau bukan penerimaan piutang, berarti modulnya modul banking receive money ya. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas ya, tentunya ini ya, ada 3 transaksi ya. Yang pertama itu transaksi untuk pembayaran ya, atau pelunasan utang dagang ya. Kita membayar utang dagang. Berarti modul yang digunakan tentunya dengan menggunakan modul purchase pay bill ya. Jadi kalau ada transaksi pelunasan utang ya, kita membayar utang, berarti kita menggunakan modul purchase pay bill ya. Artinya adalah pembayaran pembelian. Transaksi yang kedua itu transaksi pengeluaran ya, selain bukan untuk bayar utang ya. Bapak ulangi lagi, transaksi pengeluaran yang bukan untuk bayar utang ya. Itu berarti modulnya menggunakan modul banking ya, banking spend money ya, modul banking spend money ya. Jadi kalau ada pembayaran, pengeluaran uang ya, uang kas ya, selain untuk membayar utang ya, berarti modulnya modul banking spend money ya. Lalu yang ketiga, transaksi penarikan atau pemindah bukuan ya. Artinya di sini adalah pemindah bukuan dari kas ya ke rekening lain gitu ya. Tentunya di sini menggunakan modul account money transfer ya. Seperti misalkan pengisian dana kas kecil ya. Itu kan dari kas in bank atau kas perusahaan, cash on hand atau cash in bank, itu dipindahkan ke petty cash ya. Tentunya itu menggunakan modul account money transfer ya, seperti itu. Nah, setelah kita menginput transaksi secara keseluruhan ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember, tentunya setelah itu akan ada jurnal penyesuaian ya, atau namanya ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk mencatat transaksi ya yang melebihi 1 periode biasanya gitu ya. Jadi artinya kenapa AJP itu diperlukan, digunakan ya, supaya transaksi keuangan itu terupdate ya, up to date gitu ya. Jadi laporan keuangannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Itu untuk mencatat pencatatan rekening koran ya, atau rekonsiliasi bank ya. Seperti itu. Yang pertama, jika ada rekening koran ya, bank rekonsiliasi atau rekonsiliasi bank, biasanya ada entry pendapatan bunga dan biaya administrasi bank. Tapi yang kalau tidak ada rekening bank ya, biasanya pendapatan atau receive money dan juga biaya administrasi bank, itu menggunakan spend money ya.
modulnya spend money. Sedangkan untuk penyesuaian yang tidak terkait dengan rekonsiliasi bank itu di jurnal dalam record journal entry atau jurnal umum. Paham ya? Jadi kalau ada rekening koran yang terkait dengan rekonsiliasi bank, ya itu dicatat ya. Entry-nya pendapatan bunga dan biaya administrasi bank. Ya, sedangkan jika tidak ada rekening bank, berarti kalau ada pendapatan bunga, berarti receive money ya, banking receive money ya, itu. Sedangkan biaya adalah banking spend money ya, selebihnya yang tidak termasuk ke dalam banking ya, berarti di jurnal ke dalam record journal entry. Seperti itu. Itu saja materinya anak-anak. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa memahami materinya yang bisa Bapak kasih pada hari ini, dan tentunya ke depan kita akan praktik ya secara langsung ya dengan menggunakan aplikasi komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.